Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, renungan kita pada Rabu tanggal 5 Maret 2025 diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Matius 5 ayat 16 adalah bagian dari khotbah di bukit yang merupakan salah satu pengajaran utama Yesus kepada murid-muridnya dan orang banyak. Pada bagian ini, Yesus berbicara tentang identitas pengikutnya sebagai garam dunia dan terang dunia. Yesus mengajarkan bahwa orang percaya harus menjadi terang yang bersinar di dunia yang gelap. Konteks ini berkaitan erat dengan kehidupan yang benar yang berbeda dari standar dunia. Dalam budaya Yahudi saat itu, tindakan kebaikan sangat dihargai, tetapi Yesus menekankan bahwa perbuatan baik harus dilakukan bukan untuk mencari pujian manusia, melainkan untuk memuliakan Allah. Tuhan Yesus menggunakan metafora terang untuk menggambarkan kehidupan yang dipenuhi kebenaran, kasih, dan perbuatan baik. Orang percaya dipanggil untuk menjadi terang yang tidak tersembunyi, tetapi tampak oleh orang lain. Terang yang kita pancarkan bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari cara hidup kita, kejujuran, kasih, kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama. Setiap tindakan baik yang kita lakukan bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Terang tidak boleh disembunyikan. Lilin yang dinyalakan tidak boleh ditutupi. Sama seperti iman kita, tidak boleh disembunyikan. Kadang kita takut atau malu untuk menunjukkan kasih Kristus, tetapi Tuhan ingin kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Terang harus membawa kemuliaan bagi Allah. Tujuan dari terang kita bukan untuk mendapatkan pujian bagi diri sendiri, melainkan agar orang lain melihat kasih Allah melalui hidup kita dan memuliakan Dia. Saudara yang terkasih, bayangkan suatu malam yang gelap gulita karena listrik padam. Di tengah suasana itu, seseorang menyalakan sebatang lilin. Cahaya lilin kecil itu mungkin tidak sebesar lampu, tetapi cukup untuk menerangi sekelilingnya dan membantu orang-orang di ruangan itu melihat dengan lebih jelas. Tanpa lilin itu, mereka akan tersandung dalam kegelapan. Begitulah gambaran kehidupan orang percaya. Dunia ini penuh dengan kegelapan dosa, ketidakadilan, dan keputusasaan. Namun Yesus memanggil kita untuk menjadi terang, bukan terang yang harus menyilaukan atau membakar, tetapi terang yang menuntun orang lain kepada kebaikan, kepada Allah. Sekarang, apakah hidup kita sudah menjadi terang bagi orang di sekitar kita? Apakah melalui perkataan dan tindakan kita, orang lain bisa melihat kasih Kristus? Kiranya melalui renungan ini, kita semuanya bisa menjadi terang dan memancarkan terang itu melalui kehidupan kita
yaitu berbuat baik, mengasihi sesama, dan menolong orang yang membutuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikan aku terang-Mu di dunia ini. Biarkan hidup kami mencerminkan kasih-Mu, sehingga orang lain bisa melihat dan memuliakan nama-Mu. Amin.